Bayangkan, jika Indonesia memiliki sumber energi yang tidak pernah habis. Sumber energi yang bisa menyala selama ribuan tahun, tanpa polusi, tanpa limbah berbahaya, dan jauh lebih aman daripada energi nuklir yang kita kenal hari ini. Mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi kenyataannya, energi itu benar-benar ada. Namanya thorium, elemen alami yang diam-diam disimpan oleh alam Indonesia. Dunia mungkin belum banyak bicara, tapi di balik diamnya ada rasa takut. Karena jika Indonesia benar-benar menguasainya, peta energi dunia bisa berubah selamanya. Thorium adalah logam berwarna keperakan yang ditemukan di hampir setiap lapisan tanah bumi. Ia sedikit radioaktif, tapi justru itulah yang membuatnya luar biasa. Ketika digunakan dalam reaktor nuklir jenis baru yang disebut molten salt. Ilmuwan menyebutnya green nuclear energy, nuklir hijau, yang mungkin menjadi jawaban atas krisis energi dunia. Dan inilah fakta yang jarang disadari. Indonesia punya cadangan thorium sangat besar. Menurut data Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN, kandungan thorium banyak ditemukan di wilayah Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi. Cadangan ini tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik Indonesia, tapi juga untuk menyalakan seluruh Asia Tenggara selama ratusan tahun. Thorium di Indonesia ditemukan bersamaan dengan proses penambangan timah. Artinya, setiap kali kita menambang timah, sebenarnya kita juga menemukan emas energi masa depan. Namun sayangnya, sebagian besar thorium itu hanya menjadi limbah tambang, tidak dimanfaatkan, tidak diolah. Padahal, di tangan yang tepat, logam itu bisa menjadi kunci menuju kemandirian energi nasional. Lalu pertanyaannya sederhana, kenapa Indonesia belum mengembangkan thorium? Jawabannya, seperti biasa, bukan hanya soal teknologi, tapi juga politik dan ekonomi. Reaktor thorium memang lebih aman, tapi memerlukan sistem baru, yaitu molten salt reactor, yang belum banyak dikuasai oleh negara berkembang. Sementara itu, negara-negara besar yang sudah lama bergantung pada uranium tentu tidak ingin sumber energi murah dan aman ini mengguncangkan pasar mereka. Uranium adalah bisnis triliunan dolar, dari produksi bahan bakar, senjata, hingga reaktor. Jika thorium benar-benar dipakai secara massal, banyak industri besar dunia akan kehilangan keuntungan besar. Maka jangan heran jika teknologi thorium seperti diredam dari sorotan publik selama puluhan tahun. Namun, kini situasinya mulai berubah. India, Norwegia, dan Tiongkok telah lebih dahulu mengembangkan reaktor thorium generasi baru. Mereka sadar, masa depan energi bukan lagi soal minyak, batu bara, atau uranium. Mereka sedang mempersiapkan revolusi energi global, dan thoriumlah bahan bakarnya. China bahkan sudah menguji coba reaktor thorium cair di Provinsi Gansu yang bisa menghasilkan listrik tanpa resiko radiasi tinggi. Dunia mulai sadar, siapa yang menguasai thorium akan menguasai masa depan energi dunia. Tapi, di tengah perlombaan itu, Indonesia masih di posisi penonton. Padahal, kita punya bahan mentahnya lebih banyak daripada mereka. Indonesia punya semua yang dibutuhkan, sumber daya alam yang melimpah, generasi muda yang cerdas, dan posisi strategis di jantung Asia Tenggara. Bayangkan jika thorium dikembangkan secara nasional, listrik bisa jadi jauh lebih murah. Desa-desa terpencil bisa mendapat penerangan tanpa bergantung pada diesel atau batu bara. Industri besar bisa tumbuh tanpa polusi, dan perekonomian hijau bisa menjadi kenyataan, bukan sekedar wacana. Thorium bisa menjadi simbol kebangkitan baru, dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara pemimpin energi dunia. Tapi semua itu hanya akan terjadi jika ada keberanian untuk berinovasi, berinvestasi, dan percaya bahwa masa depan energi bersih bisa dimulai dari negeri sendiri. Thorium bukan hanya logam di dalam tanah, ia adalah simbol harapan, kemandirian, dan masa depan Indonesia.
Dunia mungkin masih bergantung pada minyak dan batu bara, tapi kita punya sesuatu yang lebih besar. Energi abadi dari bumi Indonesia. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita akan terus diam? Atau mulai bergerak dan membuktikan bahwa Indonesia bukan sekedar penonton dalam revolusi energi dunia? Karena ketika dunia berebut energi, Indonesia sebenarnya sudah punya jawabannya. Thorium, energi abadi Indonesia. Bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu bahwa masa depan cerah sudah ada di tanah kita sendiri.